Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihi al-bayyinin al-mutajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa setia, alhamdulillah kesempatan malam ini, malam ke-21 bulan Ramadan, kita bisa bertemu kembali di acara majelis ilmu, di mana di kesempatan ini kita memasuki malam kedua di rangkaian Lailatul Qadar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Di surat Al-Qadar itu kalau kita perhatikan dibacanya ada 3 kali ya. Inna anzalnahu lailatul qadar wa ma adraka lailatul qadar lailatul qadri 3 kali. Apakah ini juga sebuah kode bahwa Lailatul Qadar itu ada di 3 malam, gitu ya? Disebutnya 3 kali gitu. Di dalam mazhab keluarga Nabi kita mendapatkan, alhamdulillah, ada apa namanya itu bocoran gitu ya, istilahnya bocoran di malam 19, malam 21 dan malam ke-23. Tapi bagi yang ingin melaksanakan amalan-amalan yang lebih banyak lagi di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, dipersilahkan. Karena ini sifatnya adalah kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah seperti biasa ini disiarkan dari lingkungan Gang Samsi ya. Alhamdulillah Kota Sukabumi ya, Kota Sukabumi. Terima kasih kepada para pemirsa dari seluruh Jawa Barat, bahkan ada yang dari luar Jawa Barat, mungkin ada juga yang dari luar negeri itu. Mungkin biasanya yang suka menyimak itu ada juga saudara kita dari Amerika, itu orang Sunda tapi suaminya orang Amerika, itu Wade Zainab ya, big person ya. Terima kasih, kemarin juga menjapri suaminya ke saya, tapi beliau katanya belum bisa bahasa Indonesia, jadi dia bisa bahasa Inggris. Jadi kesempatan nanti mungkin beliau bisa ingin datang katanya ke Sukabumi gitu. Ya mungkin nanti dengan saudara Askar nanti bisa ngobrol ya. Itu orang Amerika ya. Alhamdulillah. Dan juga para pemirsa lain yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kepada para guru saya, mohon bimbingan dia selalu. Ustaz Rahmat Hidayat dari Wonosobo yang selalu menyimak kajian, mohon bimbingannya Ustaz. Ini sekali lagi kita sedang belajar untuk menyampaikan. Adapun kekeliruan dan kesalahannya mohon dimaafkan dan diluruskan. Ustaz Bagas juga selalu membimbing saya, terutama dalam pembacaan kitab Nudul ya. Baik, para pemirsa sekalian, di dalam keterangan di malam 21 ini adalah yang lebih utama itu muzakaroh ternyata. Muzakaroh berarti mempelajari ilmu. Jadi majelis ilmu itu adalah majelis yang utama di malam ini, gitu ya. Jadi seandainya misalkan dari para pemirsa sekalian hanya bisa melaksanakan beberapa ibadah sederhana, para ikhwan yang bisa hadir, mohon dimaafkan seandainya ada kekeliruan, ada kesalahan. Di dalam keterangan itu disebutkan bahwa di malam ke-21 itu ada beberapa kejadian ya. Di antaranya adalah diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit
gitu. Jadi kita tahu bahwa dalam keyakinan kaum muslimin membereskan bumi yang sudah banyak dengan kezaliman itu bersama Imamul Mahdi ajallallahu taala syarif wa arwahuna fidah. Kemudian juga di momentum 21 Ramadan itu juga ada kejadian yaitu dimakamkannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi dua nabi yang utama yang membawa agama besar 21 Ramadan itu beliau wafat setelah 3 hari berjuang melawan racun yang tertanam di kepalanya setelah beliau dibacok pada subuh tanggal 19 Ramadan, di mana ketika tabib memeriksa luka yang ada di kepala, aku telah menang demi Tuhannya Ka'bah. Jadi konsep kemenangan itu ternyata bagi Imam Ali adalah wafat dalam keadaan syahid, dalam keadaan memegang teguh ajaran Islam, dalam keadaan sedang bersujud. Dan kita ketahui kalau diringkaskan itu keutamaan Amirul Masjidil Haram, Imam Ali lahir di sana. Kemudian beliau sebab kewafatannya adalah dalam keadaan terbaik, yaitu sholat. Posisi sholat terbaik adalah sujud. Sujud adalah posisi terdekat seorang hamba kepada Allah. Lahirnya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Maka tidak heran jika banyak para ulama menyebutkan bahwa manusia yang paling utama setelah Rasulullah adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Ini kita bisa membacakan beberapa hadis yang dikumpulkan oleh Imam Hadis Imam An-Nasai. Kitab yang sangat tipis ya. Harganya juga cuma 5.000 ya. Wasiyatul Mustafa ya. Li Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Jadi ini adalah kitab wasiat dari Al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali. Izinkan saya untuk membacakan sekali lagi dengan segenap permohonan maaf karena mungkin saja dalam membacakan apalagi dalam penjelasannya banyak yang tidak sesuai. Mohon maaf ya sebelumnya. Ini coba kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitabnya kalimatnya awalnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Itu salah satu gelar yang terkenal bagi Imam Ali. Khusus satu-satunya sahabat yang gelarnya karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Qala Sayyidina Ali berkata, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu memanggilku. Da'a itu kan doa ya. Doa artinya meminta Rasulullah dengan Imam Ali. Faqala li, dan beliau berkata kepadaku. Apa kalimat Rasulullah kepada Imam Ali itu? Ya Ali, wahai Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa alaihi salam. Wahai Ali, kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Bukit Tursina untuk mendapatkan 10 perintah Tuhan, gitu kan, selama 40 hari. Kemudian yang menggantikan siapa? Nabi Harun sebagai pengganti Nabi Musa, gitu ya. Nah ini Ustaz Asep Ucen ini sudah sangat paham ya. Kajian ini luar biasa, nanti mohon ditambahkan. Nah cuma kalimatnya ghair annahu la ikut ajaran sesat ini. Imam Ali dianggap nabi. Sudah jelas ini disebutkan dalam hadisnya bahwa itu kedekatan spiritual gitu. Disebutkan tidak ada nabi setelahku. Nah, kemudian beliau bersabda berikutnya, ini usikal yaum. Menjaga wasiat itu berarti melaksanakannya. Coba kalau kita ada tulisan dari Pak Wali Kota, Kang Irfan
tolong kumpulkan warga, ditulis di surat. Kata Kang Ipan, siap, surat ini saya jaga. Dijaga, dikasih parfum, di laminating gitu, disimpan di tempat yang melaksanakan wasiat ini, gitu. Menjaganya, ishta hamidan, kau akan hidup dalam keadaan terpuji, gitu. Wa mutta syahidan, sudah dijanjikan, dan kau akan mati syahid. Tuh. Wa ba'atsakallah, mati syahid deh gitu kan. Iskariman au syahidan deh. Gimana itu kuncinya? Nah, kita baca kitab ini. Gimana caranya? Ada step-stepnya ternyata, dan banyak stepnya. Ada sekitar 109 wasiat. Gitu. Jadi iskariman au syahidan itu bukan cuma takbir gitu, takbir, tapi kita gak ngerti apa yang ditakbirkan gitu. Tapi adalah kita, ya Ali, wahai Ali, man akalal halal, siapa yang makanannya halal. Itu satu poin pertama tuh, itu ternyata sofa dinuhu, agamanya akan bersih, agamanya akan suci. Kemudian jadi poin pertamanya apa? Makanan halal. Apa manfaatnya? Dengan halalnya makanan yang kita konsumsi, dengan halalnya penghasilan yang kita dapatkan dari aktivitas bekerja kita, satu, agama kita akan bersih. Kedua, hati kita akan lembut. Dan yang ketiga, tadi sudah panjang, doa sudah banyak, tapi kita merasa tidak dikabul-kabul. Silahkan introspeksi diri. Jangan-jangan selama ini kita mengkonsumsi yang tidak halal. Gitu ya. Saya juga merasa berat sekali ternyata jihad untuk mendapatkan makanan halal itu. Jihadnya luar biasa berat. Tangan, kayak kebangke atau aja gitu. Nah, kita nggak tahu ya gitu. Ya udah tanda tangan aja gitu. Rezeki sebut aja ini adalah rezeki anak halal, anak soleh ya, itu disebut rezeki anak soleh. Nah, itu harus kita akui, berarti kita belum bisa meyakini 100% itu, maka kita harus membersihkannya dengan berzakat, berinfak, bersedekah gitu ya. Berikutnya di poin yang kedua, man akala, siapa yang makan syubhat, sesuatu yang syubhat itu apa? Yang meragukan, yang gak jelas, ini halal, haram ya. Masih ingat yang disebut syubhat itu kayak apa? Seperti dua kolam yang berdampingan di luhu, agamana oke bakal ragu-ragu di luhu. Roy jadi syubhat gitu, agamanya jadi syubhat juga gitu. Nah, wa azlama qalbuhu, ini yang lebih bahaya. Azlama qalbuhu itu hatinya jadi gelap, hatena poek, orang Sunda bilang. Kemudian yang ringan teh maksudnya sedikit khofa, akan ringkih agamanya, atau akan sedikit agamanya, atau sedikit kebaikannya ya. Wa dhaufa yaqinuhu, keyakinannya akan lemah. Itu ternyata penyebab kalau misalkan kita keyakinan kita lemah. Itu sekali lagi introspeksi buat kita pribadi ya. Wa hajiballahu da'watahu, doanya juga dihijab, ditutup, dihalangi, tidak dikabulkan. Dan yang terakhir, waqalat ibadatuhu, ibadahnya jadi sedikit. Baca Quran itu kalau kita santai setengah jam atau 1 jam itu 1 juz. Berarti 5 jam itu bisa minimal 5 juz sampai 10 juz gitu. Kalau tapi dah kenyataan mah baru 2 lembar oke udah berkunang-kunang gitu, baik kararone gitu ya. Segala karasa langsung, wow, nyeri segala macam. Dan
berakhirlah. Ya itulah. Nah, Enggak apa ya, kita aja berdua. dari 109 poin wasiat itu, wasiat yang ke-1 saja berat gak? Berat. Nawan ya Nana? Makanan yang halal, makanan yang syubhat, makanan yang haram, kita harus tahu ketiga-tiganya. Gitu. Kalau kita nggak yakin ini halal atau haram, anggap saja itu syubhat. Gitu. Nah, tapi kalau ada bagian-bagian tertentu yang bisa kita pertanyakan, misalkan ada makanan olahan, banyak tuh bukan olahan tuh ya. Oh ini katanya dari ikan laut, itu isinya ikan laut tuh apa biasanya? Oh ini tuh campur ada udang, ada kepiting. Nah ada kepiting loh, gitu, ada kepiting ya. Nah, kalau yang mengharamkan kepiting ya jangan dimakan. Nah, jadi kalau kita ingin mengikuti jejak langkah Imam Ali itu, bersihkan dulu, gitu mulai ya. Kita antisipasi lagi, kita bismillah lagi dalam rangka mencari rezeki itu yang halal, yang berkah, yang melimpah itu sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Kerjakan untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Itu berarti kita memotivasi kita untuk kerja semaksimal mungkin gitu ya. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang ibadah, tentang kaum muslimin, untuk anak-anak yatim, untuk para janda, untuk orang-orang yang tertindas, beliau menjadi garda terdepan. Sampai beliau mengatakan bagaimana? Seandainya aku disuruh untuk mengambil remah-remah kecil, bulir-bulir padi, bulir-bulir kecil dari mulut seekor dimensi kemanusiaan, maka Imam Ali meninggalkan pusaka-pusaka yang sangat indah dalam perjalanan sejarahnya, dalam ilmu-ilmunya, dalam ajaran-ajarannya. Itu murni daripada Rasulullah, murni daripada ajaran Islam, murni daripada Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti jejak, yaitu di malam-malam Qadar ini kita dianjurkan untuk membaca doa yang cukup pendek saja. Ya, doanya adalah seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al fima taqdi wa tuqaddi ta'atika wa tuwassi'ali fi rizqi ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah dalam keputusan dan ketetapanmu atas berbagai urusan di malam Al-Qadar, malam penentuan takdir, agar engkau catatkan aku termasuk orang yang berkesempatan menunaikan haji ke Baitullah Al-Haram bersama orang-orang yang haji. Segenap dosa-dosa kita diberikan kelancaran dalam setiap hajat-hajat kita. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan, yang sudah meninggal semoga Allah berikan kebahagiaan dalam kuburnya, yang terikat dengan hutang-hutang semoga Allah bebaskan, dan sekali lagi hajat-hajat kita yang baik Allah kabulkan. Nas'aluka syifa wal barakah wal afiyah husnul khatimah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Al-Fatihah tasbih. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, dan jangan lupa di malam ini setiap doa kita bisa dikabulkan, kita mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat, ampunan, kecuali orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi jangan pernah kita memutuskan silaturahmi. Bahkan sebaiknya malam ini juga kita doakan saudara-saudara